Hai, selamat datang kembali di channel YouTube saya Moe and His Project. Dan masuki hari ketiga perjalanan saya di negara Turki. Kali ini saya akan berkunjung ke daerah Kapadokia. Dini hari sekali saya dari hotel di daerah Istanbul berjalan kaki menuju ke halte bus untuk naik bus menuju ke airport. Perjalanan kaki saya kurang lebih menempuh waktu 5-10 menit ya. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa bus pada halte ini akan ada dua, yaitu Hava Bus yang akan menuju ke Sabiha Gökçen Airport, dan yang kedua adalah Hafeiz Bus yang akan menuju ke Istanbul Airport. Karena tujuan saya melalui Istanbul Airport, maka saya akan menggunakan Hafeiz Bus yang akan mengantar saya ke Istanbul Airport. Untuk harganya sekali jalan adalah sekitar 67 lira dan Anda bisa membelinya di loket yang berwarna kuning. Nah, kurang lebih seperti inilah penampilan bus yang akan membawa saya ke Istanbul Airport. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 45 menit, akhirnya saya tiba di Istanbul Airport dan saya akan masuk melalui terminal domestik. Oh ya, sebatas pemberitahuan bahwa Hafeiz Bus akan turun di terminal internasional, tapi jangan khawatir ya, terminal internasional dan juga terminal domestik ini bersebelahan, jadi Anda tinggal jalan kaki sedikit saja. Seusai melakukan urusan check-in dan juga drop bagasi, akhirnya saya berjalan-jalan sejenak untuk mengelilingi area Istanbul Airport karena saya masih punya beberapa waktu sambil menunggu jadwal penerbangan saya menuju Bandara Kayseri. Menuju Bandara Kayseri saya menggunakan Turkish Airlines ya, kurang lebih seperti inilah penampilan Turkish Airlines untuk domestik. Baiklah, mari kita terbang. Nah, untuk domestic flight ini kita juga dapat snack ya dan juga minuman karena flight memang kurang dari 1 jam. Oke, akhirnya saya tiba di Kayseri Airport ya. Untuk ukuran bandaranya sih tidak terlalu besar ya. Jadi kurang lebih bandaranya seperti ini penampilannya. Untuk conveyor buat pengambilan bagasi pun juga tidak terlalu banyak dan tidak terlalu luas. Oke, sehari sebelumnya saya sudah memesan penjemputan dari Kayseri Airport menuju hotel yang akan saya tempati, yaitu saya memesan transport melalui Helios Transport. Jadi supirnya nanti akan menjemput kita di kedatangan dan akan membawa kita ke armada yang akan mengantarkan ke hotel kita masing-masing. Jadi dalam satu mobil ini akan ada beberapa traveler ya dengan tujuan mereka masing-masing. Jadi kita akan diantarkan satu persatu ya, kurang lebih seperti inilah penampakan armadanya. Untuk menuju ke kota, kita akan memakan waktu perjalanan kurang lebih sekitar 1 jam dan kita akan diantarkan sesuai dengan urutan lokasi dari hotel para penumpang. Yang sudah saya booking jauh-jauh hari, yaitu Kapadokia View Hotel. Memang bukan hotel yang mewah ya, tapi menurut saya hotel seperti ini pun sudah cukup bagi saya untuk beristirahat. Nah, kurang lebih seperti inilah penampakan dari ruangannya ya. Ruangannya sangat
besar sekali ya, apalagi saya hanya tinggal sendiri, dan kamar mandinya juga seperti ini. Kamar mandinya pun juga cukup luas, dan yang paling penting di dalam kamar mandi maupun di ruangan terdapat room heater ya, atau pemanas ruangan untuk kondisi saat ini yang lagi musim dingin di daerah Kapadokia. Dan ini adalah pemandangan yang bisa kita lihat dari rooftop hotel yang saya tempati. Dan di tempat ini pula juga biasanya dijadikan spot untuk melihat atraksi balon udara di pagi hari. Dan itu cuaca sedang tidak bersahabat ya, karena gerimis sepanjang hari. Dan saya akhirnya memutuskan untuk berjalan-jalan melihat sekitar hotel saya. Ya, ini adalah salah satu bukit yang bisa ditempuh dengan jalan kaki dari hotel tempat saya tinggal. Saya pun memutuskan untuk tidak terlalu berlama-lama berada di luar ya, karena gerimisnya pun juga semakin intensitas tinggi ya. Jadi saya memutuskan untuk kembali ke hotel saja. Dan dalam perjalanan menuju ke hotel saya menyempatkan untuk makan siang terlebih dahulu ya, dimana saat itu saya menemukan restoran kecil ya, tidak jauh dari hotel tempat saya tinggal, dan saya memesan makanan yang seperti ini. Ini adalah Turkish ravioli ya, menunya cukup besar menurut saya ya, dengan kondimen roti yang cukup banyak juga. Untuk tingkat rasa menurut saya ini enak ya. Untuk harga menurut saya juga masih standar. Sore harinya sebenarnya kondisi juga masih hujan, dan saya memutuskan untuk tetap berjalan-jalan ya, mengelilingi daerah di sekitar hotel saya. Dan saya berkunjung ke sebuah bukit, di mana saat itu ternyata untuk masuk wilayah ini saya harus membayar sekitar 5 lira ya, tidak cukup mahal, tapi menurut saya it's okay ya. Pemandangannya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya pagi hari di daerah ini kita bisa melihat atraksi balon-balon udara yang berterbangan. Di tempat ini pula juga disebut sebagai sunset point dan juga sunrise point ya, untuk melihat pemandangan Kapadokia dari puncak bukit ini. Selamat datang di Kapadokia. Ya, sekarang situasi dari awal saya tiba itu hujan terus ya, sekitar beberapa jam yang lalu sampai sekarang pun masih hujan gerimis seperti ini. Dan tidak ada matahari sama sekali pun ya, jadi kurang lebih pemandangannya seperti ini ya. Cantik bukan? Good, thank you. Sebatas informasi saja bahwa pada hari itu ya, saya sudah booking untuk paket Green Tour ya, atau tour lokal untuk membawa saya keesokan harinya, karena untuk menuju ke lokasi-lokasi yang bagus di daerah Kapadokia kita harus menggunakan land tour ya, seperti Green Tour ataupun Red Tour, untuk bisa mencapai tempat-tempat tersebut ya. Karena kalau kita sendirian kita akan lebih susah ya, kecuali kita bisa sewa kendaraan tersendiri, mungkin kita bisa akan lebih mudah untuk mencapai spot-spot yang sangat bagus di daerah Kapadokia. Oke, karena hari sudah semakin gelap, saya memutuskan untuk kembali ke hotel saja. Tapi sebelum menuju ke hotel, saya menyempatkan untuk makan malam sejenak, dan ini adalah menu yang saya konsumsi saat itu. Untuk dari segi rasa cukup enak, dari harga pun juga standar ya. Oke, cukup sekian untuk hari ketiga dari saya. Kita akan ketemu lagi untuk besoknya di hari keempat. Tunggu saja di lanjutan video ini.
Masuk hari keempat, langit Kapadokia masih dihiasi dengan hujan yang deras dan dipastikan pagi ini saya tidak bisa menyaksikan atraksi balon udara di langit Kapadokia. Dan akhirnya saya hanya menikmati breakfast yang disediakan oleh hotel saya ya, dengan kondimen yang sangat banyak sekali, dan saya pun bingung harus memulai makan dari yang mana dan apa saja yang bisa saya makan. Ya, karena saking banyaknya akhirnya tidak semua bisa saya konsumsi. Dan setelah menyelesaikan breakfast saya pun dijemput oleh tour yang sudah saya sewa sebelumnya untuk mengikuti Green Tour, di mana kita akan mengunjungi beberapa tempat wisata di area Kapadokia, dan ini adalah salah satu tujuannya ya. Ini adalah tujuan pertama kita waktu itu, dan perlu diketahui pada saat itu pula Kapadokia kali pertama turun hujan salju, dan kita pun semuanya bergembira. Perjalanan pun kami lanjutkan, dan tujuan berikutnya adalah Underground City, di mana kita akan diajak untuk melihat situs-situs kota bawah tanah. Dan perlu diketahui bahwa di Kapadokia sangat banyak sekali Underground City, dan yang akan kita kunjungi adalah Underground City yang terbesar di daerah Kapadokia. Dan ini adalah Derinkuyu Underground City. Karena saya sudah ambil tour, jadi untuk masuk ke wisata ini saya tidak perlu membeli tiket lagi, tapi ini saya berikan informasinya bila teman-teman suatu saat datang ke sini tanpa tour, ini adalah harga tiket saat itu. Oke, mari kita mulai wisata kota bawah tanah Derinkuyu Underground City. Dan masih di daerah Derinkuyu Underground City, di sana saya melihat sebuah gereja yang menurut saya bangunannya sangat cantik sekali. Namun sayang sekali pada saat itu gereja sedang ditutup, jadi saya tidak bisa melihat ke dalam ya, dan tidak bisa melihat interior-interior yang ada di dalamnya. Dan berikutnya kami diajak untuk mengunjungi Danau Narligol ya. Jadi ini adalah salah satu danau sulfur yang ada di daerah Kapadokia. Kondisi cukup sepi saat itu, tidak banyak turis yang berkunjung di daerah ini. Jadi kami pun akhirnya memuaskan diri untuk mengabadikan momen-momen yang ada di sini. Berikutnya kami diajak untuk makan siang di sebuah restoran yang mana untuk mencapai restorannya kami harus mendaki dan menuruni lembah dan bukit ya.
Dan perlu diketahui kenapa nama turnya diberikan nama Green Tour, karena sebenarnya sepanjang tur kita akan menyaksikan pemandangan-pemandangan yang hijau. Tapi karena saya datang di saat musim dingin, jadi pemandangan hijaunya sementara tidak begitu banyak. Nah, seperti inilah rute yang harus kami lewati untuk mencapai sebuah restoran yang akan kami tempati untuk makan siang pada saat itu. Dan inilah area restoran nih yang akan kami singgahi untuk makan siang. Dan untuk makan siang itu sendiri sudah termasuk harga paket dari tur. Dan perlu diketahui bahwa yang termasuk paket turnya adalah makan siangnya ya. Untuk minuman tidak termasuk. Jadi teman-teman harus ekstra charge ya untuk membeli minuman. Dan inilah makanan yang saya pilih saat itu. Rasanya cukup menyenangkan. Berikutnya kami diajak untuk mengunjungi dua situs yang pada zamannya diperuntukkan sebagai gereja ya, namun pada zaman saat ini sudah tidak lagi diperuntukkan sebagai gereja. Ya, jadi di sini kami hanya bisa melihat puing-puing atau reruntuhan dari gereja pada saat itu. Di luar area gereja, kami bisa melihat lembah dan bukit yang kami telusuri sebelumnya untuk mencapai restoran yang kami singgahi untuk makan siang. Ternyata pemandangan dari atas sangat-sangat indah sekali. Dan ini adalah situs terakhir yang pada zamannya dahulu adalah sebuah gereja. Dan ini merupakan kunjungan kami yang terakhir sebelum kami dikembalikan ke hotel kami masing-masing. Oke semuanya, terima kasih untuk waktunya menyaksikan video-video ini. Dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.